with a thankful heart and a song of praise. We've come to you, gathered in this place, for the things you've done and for who you are. We worship you with a thankful heart. Selamat malam saudara. Di hari terakhir di tahun 2021 ini kita bersyukur kita akan bersama-sama menutupnya di dalam perenungan yang mengambil tema Malam Penuh Syukur. Mari kita sama-sama untuk memulai ibadah ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur sepanjang tahun yang penuh dengan lika-liku, penuh dengan goncangan di dalam kehidupan kami, dan bahkan juga banyak pasang surut di dalam emosi kami menghadapi realita yang tidak mudah. Kami malam ini mau menutupnya dengan berharap kembali kepada Tuhan, dengan memandang kepada Tuhan yang adalah empunya langit dan bumi. Berkati ya Tuhan, biarlah ibadah malam hari ini boleh menjadi berkat dan kami semua boleh dikuatkan kembali oleh Tuhan di dalam penutupan tahun ini. Sehingga esok ketika kami menyongsong tahun yang baru, hati kami terarah kembali kepada Tuhan. Hati kami semakin dikuatkan, karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Berkati ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk memuji Tuhan bersama dengan judul lagu yaitu Build My Life, di mana kita membangun hidup kita atas dasar karya Tuhan, atas dasar apa yang Tuhan lakukan, atas dasar pribadi Tuhan yang sangat nyata dalam kehidupan kita sekalian. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe, and we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe, and we live for you. Yeah, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. You're worthy of every breath we could ever breathe, and we live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside
Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan yang memiliki hidup kami, yang menjadi sumber pengharapan kekuatan, kami menyongsong tahun ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan beserta. Dan nyatanya memang Tuhan beserta di dalam segala keadaan hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memberikan kepada kami kekuatan hati yang terus-menerus mau belajar untuk tunduk kepada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, di malam yang penuh syukur ini saya mengajak kita untuk membaca dari Mazmur 146 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Mazmur 146 ayat ke-5 sampai ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong dan yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagialah adalah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin pada saat kita menyongsong tahun 2021 ini, memang kita masih berada di dalam masa pandemi. Pada waktu awal tahun itu, kita memiliki satu optimisme, satu keyakinan, satu pengharapan bahwa setidaknya pandemi ini akan menjadi lebih baik di tahun 2021. Memang kita sudah melihat penurunan angka, lalu kemudian terjadilah di pertengahan tahun ini gelombang kedua, dan kita diliputi oleh rasa takut yang kemudian itu membuat kita menjadi tidak berdaya. Banyak kengerian yang kita dengar, banyak berita duka yang juga kita alami, atau bahkan kerabat terdekat kita yang menjadi pasien, atau bahkan juga mereka harus meregang nyawa karena penyakit ini. Tapi saudara-saudara, ketika kita menjalani hidup hari ini, kita tahu itu semua karena pertolongan Tuhan yang selalu nyata buat kita. Dan kita tahu bahwa hidup boleh mempunyai banyak hal yang bisa kita rasakan atau bisa kita alami, tapi kita perlu ingat bahwa di dalam hidup ini ada sebuah tujuan. Bahwa di dalam hidup ini kita ada sebuah goal yang harus kita tuju. Ada sebuah pencapaian yang kita harus capai. Ya, kita tahu Rick Warren mengatakan bahwa biarlah kita sebagai orang-orang percaya kita memiliki tujuan di dalam hidup. Karena engkau dan saya ada di dunia ini, dan bahkan ketika engkau menghadapi kondisi ini, itu bukan berarti Tuhan sembarangan atau Tuhan tidak memiliki rencana di dalam hidup kita. Saudara, sadarlah bahwa engkau dan saya di dalam generasi ini menghadapi kondisi seperti ini, itu ada sebuah rencana Tuhan. Ada sebuah goal yang Tuhan ingin berikan buat kita. Dan ternyata untuk mencapai sebuah goal itu jalannya tidak mudah. Betul, ada banyak lika-liku, ada banyak tantangan, ada banyak kondisi di mana kita sampai tidak berdaya dan mungkin mengatakan, Tuhan mau berapa lama lagi? Tuhan, sampai kapan ini akan terjadi? Atau mungkin kita akan berkata, Tuhan, cukup, kami tidak kuat. Tapi saudara-saudara, itulah hidup. Ya, bukankah hidup itu menjadi lebih bermakna atau hidup itu menjadi lebih seru, ya, kalau ada banyak tantangan, kalau ada banyak lika-liku di dalam perjalanan hidup kita. Ya,
Tapi itulah hidup yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Ada sebuah tujuan, ada sebuah jalan yang harus kita tempuh, naik atau turun, tapi kita menyadari ada Tuhan yang beserta dengan kita. Season change, but God stay the same. Musim boleh berganti. Jalan di depan kita atau keadaan di sekeliling kita boleh berganti. Dan bahkan banyak sekali tantangan yang semakin berat, membuat kita semakin tidak berdaya, membuat kita kelelahan. Ada banyak sekali hal-hal yang melelahkan dalam hidup kita. Betul. Dan itu selalu berubah. Ya, tapi ada satu yang tidak berubah. Tuhan. Dia selalu sama. Baik hari ini, baik kemarin, maupun juga yang akan datang. Dia selalu sama. Dia adalah Allah yang setia. Dan kita semua tahu itu. Dan itu yang menjadi kekuatan untuk kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, saudara. Dan itu yang membuat kita semakin yakin bahwa ya, di tengah segala musim yang berubah ini, ada Tuhan yang selalu sama. Ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Ada Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup ini. Tapi seringkali, coba kita perhatikan hidup kita. Tuhan tidak berubah. Kita sebagai anak Tuhan, kita bersyukur. Kita memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita tidak memiliki Tuhan yang galau. Kita tidak memiliki Tuhan yang kagetan kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan kemudian kita mengatakan, aduh bagaimana ini sama seperti kita. Pada saat kita di awal pandemi, kita banyak terkaget-kaget. Kita harus banyak beradaptasi. Kita harus banyak untuk memikirkan opsi-opsi tertentu di dalam ibadah kita. Ya, itu kita manusia. Kita penuh dengan surprise. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tahu, karena Dia adalah pencipta kita. Dan Dia berkuasa untuk melakukan banyak hal di tengah segala kekejutan yang kita alami. Tapi bagaimana kalau kita melihat hidup kita, saudara, pada saat kita sudah menjalani sepanjang 2021 ini? Jangan-jangan kita berperilaku seperti Tuhan. Kita act like God. Atau kita playing God. Kita bermain seperti Tuhan. Ya, kita katakan tadi Tuhan tidak berubah. Dan nyatanya, jangan-jangan di dalam musim yang berganti ini, dan bahkan di dalam sepanjang perjalanan hidup kita di tahun 2021, nyatanya tidak ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Menyedihkan, saudara. Tuhan setia. Tuhan tidak berubah. Ya, betul. Tapi kita sebagai manusia, kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, jangan hidup kita ya sama seperti itu. Mau tahun ini, mau tahun kemarin, mau 2 tahun yang lalu, kita tidak ada perubahan sama sekali. Yang ada di dalam perubahan ya mungkin secara fisik, mungkin secara usia, mungkin secara kekencangan wajah. Tapi di dalam hati kita, atau di dalam karakter kita, nggak ada perubahan sama sekali. Kita tetap keras. Kita tetap tidak mau dengar teguran orang lain. Kita tetap merasa bahwa kitalah yang jauh lebih baik daripada orang lain. Ya, sejarah sudah ada di belakang kita. Dan memang kita belajar dari sejarah. Tetapi pelajaran kita dari sejarah itu, apakah mengubah kita untuk menyikapi hidup yang kita alami hari ini, dan menyikapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk hidup yang ada di depan kita nanti? Kenapa? Karena season change. Musim itu berubah, hidup itu selalu berubah. Perubahan itu akan selalu kita alami.
Tapi kalau kita tidak berubah, kalau karakter hidup kita tidak berubah, kalau hati kita tidak berubah, ada sebuah tanda tanya besar di dalam hidup iman kita. Ya. Saudara mungkin ingat dongeng perlombaan antara kelinci dengan kura-kura. Saudara bisa googling ya. Ada banyak video tersebut di internet yang juga pernah membuktikan secara nyata ya. Kura-kura sama kelinci diadu, lalu kemudian ternyata yang menang itu sesuai dengan dongengnya. Kura-kura yang menang. Tapi kenapa bisa kura-kura yang menang? Saudara nanti bisa lihat videonya. Di video yang saya lihat, kelinci itu awalnya dia berlari dengan cepat. Tapi kemudian di tengah jalan dia berhenti. Dia stop. Dia melihat sekeliling lalu kemudian dia menikmati dan kemudian dia tidak beranjak lagi. Dia tidak melangkah lagi. 1 atau 2 langkah lagi untuk menuju tujuan tersebut. Tapi si kura-kura itu dari awal yang memang pelan, dia melangkah 1, 2, 1, 2, terus menerus secara konsisten. Dan kemudian dia sampai di garis finish. Saudara, hidup kita jangan sama seperti si kelinci tersebut. Mungkin waktu awal kita mengikut Tuhan, wah kita semangat sekali untuk berubah. Untuk ingat, ya Tuhan memiliki rencana, ya Tuhan ada sesuatu yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Dan kita menggebu-gebu. Kita memiliki semangat itu, api itu berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Ya. Tapi kemudian, api itu meredup. Lenyap. Dan kemudian mungkin kita merasa, ya inilah pencapaian yang sudah kita dapatkan. Kita merasa, ya sudah, selesai perjalanan kita. Ya sudah, cukup sampai di sini pertumbuhan kita. Padahal nyatanya, kehidupan itu masih terus berlanjut. Ada banyak perubahan yang terjadi. Tapi kita berpikir, apa yang sudah kita lakukan di belakang, itu sudah cukup. Itu sudah cukup untuk membuat kita berhasil di depan. Nyatanya seringkali tidak. Kita tetap diam, kita tidak berubah, dan kemudian akhirnya kita kemudian menjadi orang yang tidak bertumbuh sama sekali. Tapi biarlah mungkin kita sama seperti si kura-kura tadi, saudara. Mungkin lambat pertumbuhan kita. Mungkin kita tidak sehebat orang lain, ya. Mungkin kita juga tidak semahir orang lain, atau mungkin juga di dalam pelayanan kita nyatanya terlihat biasa-biasa saja, hal-hal yang kita lakukan rutin, tapi kita tahu di tengah rutinitas yang kita lakukan itu ada sebuah tujuan. Berbeda dengan si kelinci yang mungkin dia cepat, dia tahu tujuannya, tapi di tengah jalan dia berhenti dan dia tidak mau meneruskan perjalanan itu. Karena dia pikir ya sudah selesai sampai di sini saja. Tapi si kura-kura itu berjalan terus, lambat. Tapi ada progres dalam hidupnya. Saudara, engkau jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Mungkin kita lambat, mungkin kita tidak secepat orang lain, mungkin kita tidak sewah orang lain di dalam pelayanannya. It's okay. Gak apa-apa. Tuhan mau hatimu. Tuhan mau bagaimana kamu menyadari Dia sudah menebus hidupmu, Dia sudah mengasihimu, dan sekarang bertumbuhlah di dalam perjalanan imanmu bersama dengan Tuhan. Tetaplah melangkah. Musim akan berganti, teruslah melangkah. Akan ada banyak adaptasi yang kau lakukan mungkin di tahun 2022 nanti. Teruslah melangkah. Meski lambat, tapi engkau tahu, engkau semakin dekat menuju tujuan yang Tuhan inginkan di dalam hidupmu. Saudara, di dalam penutupan tahun ini, biar kita bertumbuh di dalam Tuhan. Progres kita nyata.
Biar lambat, tapi kita tahu kita sedang menuju keserupaan dengan Kristus. Biar lambat, tapi kita tahu ada progres yang mungkin tidak terlalu terlihat oleh orang lain. Tapi kita merasakan pertumbuhan itu di dalam hidup kita. Dan biar kita bertanya dalam diri kita, apa yang kita syukuri di tahun 2021? Mengapa saudara bersyukur di akhir tahun ini? Dan apa yang membuat saudara bersyukur? Apakah karena saudara masih sehat? Apakah karena saudara masih diberikan pekerjaan yang kemudian tetap membuatmu memiliki penghasilan yang tetap di tahun ini? Atau engkau bersyukur, ya aku bersyukur aja lah ya karena hidup ini ya begini-begini saja. Apa yang membuatmu bersyukur? Dan mengapa kamu bersyukur? Biarlah bukan karena Tuhan sudah melakukan ini, Tuhan sudah melakukan itu, Tuhan sudah menolong saya. Ya, ada banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, tentunya, pasti, sepanjang tahun ini. Ya, dan itu membuat engkau bersyukur. Ya, saya yakin itu. Tapi ingatlah, ketika Tuhan sudah banyak melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, apakah hidup kita berubah? Apakah hidup kita memiliki progres yang jelas sehingga kehidupan kita benar-benar berubah? Kita tahu Tuhan menempatkan kita di dunia ini dengan sebuah tujuan. Dan biar kita ingat segala hal yang bisa kita syukuri dalam hidup kita, itu adalah pekerjaan Tuhan. Bukan untuk kemudian kita, oke, terima kasih Tuhan. Tapi bagaimana itu menolong kita untuk kita bisa tetap bertumbuh, tetap melangkah di dalam perjalanan iman kita. Kiranya Tuhan menolong kita. With a thankful heart and a song of praise, we've come to you, gathered in this place, for the things you've done and for who you are. We worship you with a thankful heart. With a thankful heart and a song of praise, we've come to you, gathered in this place, for the things you've done and for who you are. We worship you with a thankful heart. So we lift up. So we lift up our praise, and we lift up our sacrifice to you. Lord, we offer our prayers, and we offer our lives in gratitude for all you do. We worship you with a thankful heart, with a thankful heart, we will give you praise. You've been so good, covered us with grace. You have been our strength in a time so dark. So we worship you with a thankful heart. So we lift up our praise. We lift up our praise, and we lift up our sacrifice to you. Lord, we offer our prayers, and we offer our
up our praise. We lift up our praise. We lift up our sacrifices to you. Lord, we offer our prayers and we offer our lives in gratitude for all you do. We worship you with a thankful heart. We worship you with a thankful heart. Oh, we give you thanks. Oh, we worship you.